Ngan kula nu syukur deh bapak-bapak kula. Bapak kula mboten nate susah. HP kapundhut e guyon. Bapak nu HP kapundhut ku cek guyon. Mesti guyone perkara ngono. Ya cuma ning dunya sing ngurusi pangeran kok aku mati sing ngurusi pangeran. Ridakno sana asaku husnul khotimah ya sewante. Bangun nggih ngoten, bangun niku badhe kapundhut niku teng sareng wis seneng banget. Ketok seneng badhe haji. Ketok bahkan ada santri yang disuruh mendoain sebelum berangkat. Tunggu aku, yes mati ini Mekah. Awalnya itu sudah kayak terencana. Saya itu tahu betul, saya beberapa hari sering kepanggil. Kan. Jadi uang itu, ini sisi lain yang mungkin jarang diekspos di publik. Beberapa uang itu dititipkan Gus Bagus putra Barbe Bahmu. Dawe beliau, bab dua ini nak aku teko balenon nak aku ora teko bagi dengan bocah-bocah. Beberapa hal yang terkait keluarga itu kan ya sudah seperti itu kayak semuanya terjadi. Dia sering cerita nak bambai kabulut dino Selasa. Yang saya kenang itu guyone beliau gini. Guyone itu apik kabeh. Aku nak mati Selasa, berarti aku ulama. Biasanya ulama itu mati Selasa. Aku wis Selasa Setu padha ae ora ono pengaruh. Wong ora ngarah darani ulama. Iki maksudnya tema ulama. Aja kowe terus njaluk mati Selasa, ora ono pengaruhe. Maksudnya ini berkatan ulama, seneng kok mada-mada barang rapodo. Aku nak mati Selasa, berarti pangeran nganggo ngalimku. Maksudnya nganggo status alimku. Cuma beliau orang ngendikan, maksudnya orang ngendikan status. Aku nak ra ono Selasa, berarti aku ulama. Nak aku mati ini Jumat, berarti aku wali. Aku bantah, tak penak kabeh. Gitu. Jadi artinya gini, betapa husnudzane bangun pangeran. Jadi mati Selasa ya status ulama, mati Jumat wali. Aku mau semat, nak gue bareng mati Selasa ya mati. Mati Jumat wong ngerti moderani. Mati. Malah nak mati punya Kang jam 11 malah toko-toko kowe Jumatan mati barang kok. Jadi semua ora jelas iki koyo kowe ini penak malah. Mati ya mati wae maksudnya. Lho kula tenan, kula niku setiap maca Said Abdul Al-Haddad itu mesti eling yai karena zaman itu sebelum beliau wafat, Said Abdul kabudute kan Selasa. Said Abdul Al-Haddad sing masyhur kutub itu kabudute dino Selasa. Mergo Allah gawe gunung itu Selasa. Allah gawe gunung Selasa terus beberapa ulama kabudute napa? Selasa. Mergo ulama ibarat napa? Gunung. Dan itu Mbah Mun termasuk Mbah Lukman kadang kabudute Selasa. Tapi beberapa keluargane Mbah Mun kata-kata Jumat. Jadi keluarga besar Mbah Mun mboten Jumat. Selasa. Nak kula ora milih dina gara-gara wae. Aku anut kowe wis. Wae anut kowe mati ya mati wae ora usah ribet apa. Gak usah ribet. Jadi orang-orang gitu bapaknya kapundhut itu tertib beli beras dulu buahnya terus marani kula teng Jogja kan boyong. Sejak 1 bulan apa 2 bulan bapak mriki ini marani kula kan boyong sampai sowan Pak Zeni Dahlan pamit nang kula boyong. Jadi matine wong pilihane pangeran ku tertib. Kula ditukokno tanah. Nggih omah sing kula ngeni sakniki tanah sing bebas sifat. Saya sempat tumbas watu bangunan, watu pondasi. Bertakoki tangga-tangga ndamel napa iki? Kayak nomah bahak. Rumah sing kula ngene watu pondasi ini cek tumbasane Bapak termasuk beberapa pintu. Pintu niku sing ndamel niku tesih Bapak. Ini pamit ya. Ya rileks ya santai ora tau bakas kapundhut tapi. Ngoten terus kapundhut. Ora kaya kowe mati bludas gak jelas. Awas kena mati ngono, gak keren apa? Wih cek ketok kok saiki mati. Kenangane tanggane mau ngono tok. Gak tertib blas ya. Maksudnya zaman yang dunia ora tertib kok kegawa nganti mati kuwi cek ora tertib. Imam Ghazali lho keren. Mulang fikih terus, sepuh-sepuh mulang tasawuf. Nah, hari sing ape kabudut itu Kemis, iku maro pasar cara Indonesia pasar. Tuku kafan. Dikek nadi jenenge Mas Dudin. Cung iki kafan. Nggih Kak, tak pikir apa kafan tidak terus subuh bersubuh terus wiridan itu lucu. Biasanya kan umumnya wiridan kan muni subhanallah alhamdulillah ini gak wiridan ya Allah. Ar-ridho bil intiqal ila mulkika wa ila jarika mun Gusti kula mun ridho balik teng jenengan ridho terus kabundut. Jadi adik jadi oleh gak tekan kafan mbok tuku dhewe. Lha iku sing lucu saking kabundut Imam Ghazali itu.
Dulu kan dia ada WA, anak kayak Mustafa itu serawali di WA barang. Utawa semedun, misalnya tetap wali itu semedun. Nah, Ruhin itu semedun suwi, duwe WA-ne lo. Duwe WA-ne luwe apa? Suwi. Iku kanca-kancane Imam Ghazali, iku cara Imam Ghazali kan kabudune ning tos-tos iku nderek Iran saniki. Tapi coba arani Imam Ghazali mboten riyen dhisik ahli sunah to. Terus niku kanca-kancane sing perjalanan ke Imam Ghazali 3 hari itu enggak ada yang terlambat datang. Saya ulang lagi. Jadi misalnya kamu di Imam Ghazali Senin gitu, atau Jumat nonton. Kanca-kancane sing ke beliau harus 3 hari itu enggak ada yang terlambat. Imam Ghazali di antara pesannya dengan dia, saya jangan sholatin kecuali datang orang ini. Saling nyebut si A si B. Itu wali-wali kutub orang ini. Wah dia mikir, waduh itu kan antar negara apa? Ulama itu kan antar negara. Tapi tenan waya Imam Ghazali setelah lucu nenek tekane yo pas siap disolati. Berarti kafani disolati mereka datang. Mereka cari bareng teko. Lah jenengan kok metu. Tolong dino wingi pamit aku wong itu. Repot masa wali-wali kacau ya. Kacau tenan. Orang gue ayo coba. Yakin apa niru ya? Ngapa sih tadi? Kok ya? Iso ngono, ora ngarah sebetulnya serang arah. Jadi ya santai. Oh ya, pemene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mas Nabi malah luwih tertib meneh sampai. Malaikat enten-tenan ora kanjeng Nabi gak gondang tapi. Jadi kanjeng Nabi pek kabundut itu Israil ning kono. Sik ngenteni aku. Fatimah teko, ngendikan. Kowe malaikat Israil konten-tenan ra gelem semangat. Jupuk kowe iki semangat malah. Manis. Nek dosa ngrameni jupuk bar wis. Aja Nabi banget tertib, ra trimo tertib banget tertib. Israel itu teko ora wani mlebu. Akhirnya Jibril dulu, Mikail dulu. Beliau ngendikan tentang umatnya, tentang sholat, tentang semua yang terkait maslahat agama dipersiapkan betul. Nabi gak pernah mikir dirinya, mikir kelangsungan umat, kelangsungan sholat. Terus supaya perlakuan terhadap perempuan baik, An-Nisa al-ummati as-sholat terus. Ketika Sayyidah Fatimah datang, Fatimah nangis. Bareng nangis senangis-nangisnya Sayyidah Fatimah karena tahu abahnya mau kabudut, karena beliau di belakang di depan ketemu malaikat Israel itu siapa, abah itu Israel, nangis Fatimah. Jadi ketika Sayyidah Fatimah nangis, Sayyidah Fatimah guyu nara putranya Nabi Raisa. Ya Fatimah, absyiri, kamu harus senang. Fa innaki awwalu ahli baiti luhukon bi. Kamu harus senang karena kamu orang pertama dari keluargaku yang menyusul saya. Sayyidah Fatimah senang Pak. Karena beliau akan secepatnya wafat. Kue tidak ada meh mati. Bocah anak rawali wis repot kandhanane angel. Sayyidah Fatimah ku akhire nunggu seneng. Terus betul, nah Sayyidah Fatimah itu hanya 6 bulan min wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau 6 bulan. Akhirnya tapi Sayyidah Aisyah itu orang yang luar biasa pinter. Sayyidah Aisyah pas itu kan ya di kamar tapi kata Sayyidah Fatimah kan kenangannya beliau kan asarro ilayya bidzalika Rasulullah, asarro ngrahasiano. Jadi Sayyidah Fatimah Aisyah sebenarnya di situ, tapi Nabi bisinya itu langsung ke kupingnya Sayyidah Fatimah sehingga Aisyah tidak dengar. Ketika Rasulullah wis wafat macam-macam Sayyidah Aisyah tanya, apa hal yang menjadikan kamu pertama dibisiin Nabi nangis dan kemudian kamu tertawa? Jadi saya cerita. Beliau memberitahu saya kalau gerah ini adalah gerah sing dadekno beliau wafat, maka saya nangis. Dan kabar kedua saya dikasih tahu bahwa saya orang pertama dari keluarga yang menyusul, maka saya senang. Itu maka apa yang diriwayatkan kelompok-kelompok yang nyuwun sewu yang macam-macam bahwa Sayyidah Fatimah dan Aisyah itu ada sesuatu, itu enggak benar. Ya kalaupun ada sesuatu ya biasalah bawaan perempuan, tapi semuanya itu enggak seserius yang dibayangkan mereka, paham ya? Karena nyatanya apa? Sayyidah Fatimah divisi Nabi itu rawinya itu Sayyidah Aisyah. Kayak apa mereka kalaupun ada masalah ya bawaan sosial biasalah ini kumpul. Tapi enggak se-ekstrim yang dibayangkan orang-orang. Ini Sayyidah Aisyah meriwayatkan itu dari Sayyidah
Fatimah, dan Fatimah secara legowo menceritakan itu kepada Sayyidah Aisyah. Sehingga kita tahu beberapa riwayat malah an Aisyata an Fatimah. Kayak apa luar biasanya para pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu Nabi dipilihkan keluarga yang super, baik keluarga yang faktor putri, habaib, faktor zuriyah, maupun keluarga yang faktor didikan Nabi kayak istri, maupun keluarga yang bawaan umat binaan Nabi kayak para sahabat dan semua umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ila yaumil qiyamah. Maka setiap kita mengartikan alun Nabi itu semua ulama kalau mengartikan tuh sampai 2 kali, 3 kali delok tegene takrib. Alun Nabi manhum. Tentu yang alun Nabi yang mesti adalah para habaib karena zuriyahnya Rasulullah. Wa manhum bisabab. Lalu yang alun Nabi karena sebab apa? Hum kullul mu'min. Apa? Hum kullul mu'min. Delok tegene takrib. Artinya ya ada alun Nabi yang bawaan nasab. Apa? Bawaan apa? Nasab. Ya tentu putri-putrinya atau kalau sekarang ya para habaib. Ada alun Nabi bawaan binaan apa? Yaitu semua umatnya. Makanya Nabi ngendikan sampai 2 kali, mesti 2 kali status katanya. Misalnya kullu nasabin wasababin mungqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wasabab. Ada orang yang hubungannya dengan Nabi nasab kayak Sayyid Abdul Al-Haddad. Ya, beliau malah dapat 2, nasabnya ya dapat, sabab ilmu juga dapat. Kayak Abdul Hasan Asyadili, Abdul Qadir Jilani kan jalurnya 2. Nasab dapat, sabab dapat. Malah langsung jadi ketua wali, radin mau wali anggota langsung ketua, no? Ketua. Nah kayak sampean ini jenenge terhitung sebagai umat atas nama sebab Nabi senang ngaji, senang ilmu, gak senang ilmu. Tapi ora usah bayangno ketua wali atau anggota yo wong. Wong nyatane Israel nak jupuk kowe apa? Semangat. Repot. Nah kanjeng Nabi boten dadi Israel ngenteni sampai sak tutuke Nabi ngendikan mbek Sidina Ali, mbek Fadl, pasti sing wonten Fadl terus Said Abbas. Yang di keluarga itu ada Fadl, Ali, Abbas, Sayyidah Aisyah, Fatimah. Masyhur itu di riwayat. Abbas karwan pamannya kan. Fadl misanan, Ibnu Abbas misanan, nggih. Aisyah istri, Fatimah istri. Ya, jadi ada beberapa yang makanya ini penting riwayat ini. Makanya ngendikane ulama Ahlussunnah wal Jamaah, enggak mungkin saat itu ada hoax kalau Nabi wasiat sama Sayyidina Ali harus mengganti beliau setelah Kanjeng Nabi. Dari Sayyidah Aisyah, ketika Nabi wafat itu di pangkuan saya, mata ausoli aliin, saya sendiri tidak menyaksikan kalau beliau wasiat khusus tentang Sayyidina Ali, maksudnya wasiat kepemimpinan setelah Rasulullah. Kalau wasiat-wasiat normal supaya Sayyidina Ali nyekel ilmu gini-gini itu, ya itu karuan, itu sesuatu yang tidak bisa diperdebatkan, mesti. Tapi kalau wasiat bil khilafah, itu kejari Sayyidah Aisyah, ya. Beliau kabudut fi hijri wa nakhri, antara pangkuanku ambek nakhri guluku, mana di pangku Sayyidah Aisyah. Dan saya bersaksi betul Nabi tidak ngendikan tentang apa? Suksesi cara bahasa saya ini. Makanya riwayatnya ya tadi umati as-sholat terus. Tapi riwayat itu yang paling mujma'alih dari sekian riwayat yang mujma'alih itu adalah Nabi ngendikan Allahumma ar-rafiqal a'la, apa? Allahumma ar-rafiqal a'la. Ya Allah, saya memilih rafiqal a'la. Rafiq maknanya konco, al-ala sing luhur. Saya memilih teman-teman kelas atas. Mesti bisa saja maknanya para nabi atau para malaikat yang di atas sana. Atau ada ulama menduga rafiqul a'la ya Allah itu sendiri. Mergo maknane rafiqu zat sing akeh rufqoe, akeh welase. Dadi ora kok rafiq maknane konco tapi apa? Zat sing akeh welase. Paham ya? Jadi ini penting kalau ceritakan. Jadi supaya kita tambah mantap mengikuti madzhab ahli sunnah wal jamaah bahwa afdhalun nas ba'da Rasulillah ya Abu Bakar, summa Umar, summa Utsman, summa Ali, summa ahlu Badrin, summa ahlu, kan ada urutannya. Summa ahlu Badrin, ahlu Uhdin, ahlu Bi'atir Ridwani. Bagaimana? Ora usah kesuwen ahli sunnah malah rapal guys. Semua ngono sik. Sajane ono urutane bar 4 itu kan masih ada. Ayo hafal yo. Ba'da Rasulillah sapa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu siapa ya? Terusannya yuk. Ahlu Badrin, Uhud, Beatur, Ridwan. Ya, seguri-guri kue-kue barang itu. Sebenarnya dilebok-lebok no, sebenarnya itu. Sekali iso dipaksa-paksa. Uang nak eleng hubungannya ambek Allah mau hubungan nikmat, hubungan sisi nikmat, sisi muamale Allah ambek kita memberi nikmat. Itu mesti ya tawalladu minha al-mahabbah wasyukru. Lah anak wis syukur iku dawe
Nawawi wal istighol bi syukri batinan wa zahiran kama yuhibbuhu wa yardu. Sing kita arep-arep nggih wa yuhibbuhu wa yardu. Akhire Allah seneng kowe, Allah ridho kowe. Jadi tetap di bojo judes tapi wali. Kok ceritane wali-wali dhisik. Bojone judes tapi tetap wali. Bahkan di antara syarat wali sebagian menjadi kudu bojone iku. Judes itu syarat sing rada berat, tapi nak itu satu-satunya cara nggih. Monggo mawon lah kalau ngono. Kula wingi niku dina Setu. Dina Setu niku kula teng sarang wonten Menteri Mendik apa? Menristek Dikti teng acara Gus Yufur. Terus sebetulnya malamnya itu diajak Gus Yufur di Jepara, tapi beliau dengan kearifannya nyuruh kula teng Jogja mawon, terus beliau yang di Jepara memang harusnya sama saya. Tapi dari awal kula ndak memastikan. Beliau milih saya di Jogja, beliau yang di Jepara. Itu di acara itu beliau cerita. Memang itu ada di kitab itu ada. Jadi ada sahabat itu unik namanya, tidak sahabat tapi sahabat. Jadi satu-satunya orang yang nyakang ning dunia peluru, tidak sahabat tapi sahabat, sahabat tapi tidak sahabat. Dan ini Abu Muslim Al-Khawlani. Kalau gadah tarjamah itu Abu Muslim Al-Khawlani, kalau gadah banyaklah tentang keramatnya Abu Muslim Al-Khawlani. Sebagian saya dapatkan itu dari kitab Fathul Bari. Tapi Gus Yufur kemarin juga cerita Abu Muslim Al-Khawlani itu sudah Islam zaman Nabi, tapi gak menangi Nabi. Jadi wis Islam, jadi dia ini Islam biadis sahabat. Jadi kemana tangga-tangganya wis sowan Nabi, dia ini dhewe rong sowan Nabi. Akhirnya dia ini termasuk tabiin, padahal dia hidup zaman setelah dia iman, pinter, moro Medina. Dulu perjalanan kan susah karena gak ada pesawat macam-macam. Makanya sampai Medina Rasulullah wis kabudut. Makanya dia tidak dihitung sahabat karena tidak pernah melihat Nabi. Sebetulnya yang mirip ini Uwais, tapi Uwais itu ada beberapa riwayat yang katanya nemuin Nabi, tapi enggak juga sebetulnya. Nabi Muslim Al-Khawlani itu diantara keramat yang terkenal. Niku bareng mulai bersuara Nabi ra ketemu. Wong keramat. Kula gadah kitab tentang keramatnya beliau, Abu Muslim Al-Khawlani. Mulai bojoku wis sing wedok dan wong wedok. Wong bar mulai sowan Nabi takoki pertama, "Pak, duwe dhuwit ta ora?" Dadi ra takok ketemu Nabi ta ora, wis gak penting jare Allah Karim, dadi sekurane kuno. Menatrimo sowan kiai sowan Nabi lho ora ditakokno ketemu ta ora. Takokane kok lunga iku. Di dhuwit. Lho kan nemeni dhuwit. Ya mulane nek muni ngono kowe bar konditi bar ngaji sik nggo kitab, nasuk iku libat. Takoki blonjo iku gak apa-apa, iku koyo Abu Muslim Al-Khawlani. Pak ana dhuwit. Digopo iku tuku roti. Oh, ngarepkan roti. Terus ngene iku tuku pecel, Bu, gudangan ora roh cara ngene. Yo iku tuku roti. Ana sak dirham. Yo ora cukup. Ngene, tak tukokne tepung ae kok ben dadi cukup. Maksudnya ora tuku matenge, tuku mentah. Yo tukokno. Jadi orang ditakoki ceritane Nabi piye, Madinah piye, gak penting, penting yo. Allah Karim. Barang tuku. Dene ku wali, Abu Muslim wali wis. Ape tuku roti kok sak dirham yo ketemu pengemis dijaluk. Ora dikai. Saking wedine bojo. Dadi dia nangis, ini satu-satunya peristiwa. Saya agak sedekah mergo wedi. Jadi ya Allah maklumi kami. Berarti bojo udah sat. Wali Abu Muslim takut. Bareng toko neng toko tidak. Wong ketemu melarat meneng dari yang satu ketemu lagi. Karena ning dinggon pengemis mulai dhisik ya agak sekunane kuno. Dari situ ketemu. Akhirnya dianggap kok nganti ketemu naik perikatane pangeran kon ngekeki dikekno. Singkat cerita akhirnya gak sudah belanja foto. Sangking wedi dek ku akhirnya kantongnya diisi pasir. Diisi pasir mulai toko meja Melayu. Yo no, wali Melayu ku yo no. Mana kena sering delik terus no, terus. Melayu terus wanine mulai ku bengi. Mergo dene pikirane nak bengi wis paling wong wedok kan ono ngamuk kan beda iso tok. Semua pengalaman iki. Jam piro kene ngamuk? Esok nganti jam piro? Jam 10 wis baru urung. Bar. Bengi. Aman ya.
Buktine wong melarat-melarat tukaran yo anake akeh, berarti kan ngamuke kan ono durasine. Bengi mulai, mergo umume bengi kan wis damai. Barang mulai dak bengi ternyata disuguhi roti enak. Ini kaget. Padahal dia wis wedine, Bu. Uji nyali yo. Timbang ning ngendi? Sangit ndi? Sangar ndi? Sangiran ya. Ora sing iku lho digo outbound itu. Sarangan apa? Iku uji nyali tenan mulai. Wis diamuk lah sementing wis bengi lah. Oh, siap ini siap dengan ya siap ya tetep wedi maksudnya ora kok. Dia mulai ternyata roti wake gak kayak biasanya terus semuanya kualitas A mergo tepungnya kualitas A. Loh kok iso mangan roti? Lah mau tepung sing mbok tuku. Semenjak itu dia sadar tak wali lho dadi. Nah, dadi kan. Dadi nek kowe kepen dadi wali ya aku mau. Dadi kok observasi ora pasti. Nah, ngamuke lho kok iso pasti. Nangis sik pasir kok ana mara muntilan akeh. Menawa Abu Muslim ya getun. Kok ngisine mau sak kresek. Ngerti adikne wali disani sak karo. Sayange roe terlambat aduh yo. Lah ngerti nak wali lah lha opo mau sak kresek. Tapi nak rakus ora sida wali kan ngono.